wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gina Nur Maulida di Zona Tutorial. Nah, seperti biasa, selamat pagi saya ucapkan, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung langit mana yang menemani kalian saat menonton video saya kali ini. Jika dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara untuk mengaktifkan Facebook Ads, maka dalam video kali ini saya akan membahas atau memberikan kalian cara langkah-langkah yang mudah untuk mengaktifkan dan mengetahui apa saja yang dimaksud dengan Google Ads. Nah, Google Ads ini sendiri merupakan fitur iklan yang disediakan oleh Google. Untuk lebih jelasnya, maka silahkan simak dan tonton video ini sampai dengan selesai ya teman-teman. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang bagaimana langkah-langkah untuk mengaktifkan Google Ads, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan Google Ads. Seperti tadi yang sudah saya katakan, bahwa Google Ads adalah media beriklan yang disediakan oleh Google, di mana kita dapat mengatur iklan kita dari situs bisnis kita. Di Google Ads, kita bisa mengatur tempat penempatan iklan yang akan tampil di Google Search atau di jaringan pencarian Google, sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita targetkan dan kita atur sebelumnya. Seperti target kita yaitu lokasi, target pasar, target bahasa, dan lain sebagainya. Nah, Google Ads itu biasanya sering disebut juga dengan pemasaran periklanan yang mengandalkan atau yang sasarannya itu, media sasaran beriklannya itu yaitu dengan mesin pencari atau sering disebut juga dengan search engine marketing atau pemasaran berbasis mesin pencari. Setelah tadi kita mengetahui tentang apa itu Google Ads, sekarang kita mari bahas atau mari ketahui juga tentang jenis-jenis Google atau jenis-jenis periklanan yang ada di Google. Nah, yang pertama ada iklan penelusuran, ada iklan display, ada iklan video, dan iklan aplikasi. Nah, dalam video kali ini saya akan memfokuskan untuk membahas tentang Google AdWords atau iklan penelusuran. Selanjutnya ada pembiayaan di Google Ads atau pembiayaan yang disediakan di Google Ads. Ada 3 macam. Yang pertama ada biaya per 1000 impresi, yang kedua ada biaya per klik, dan yang terakhir ada biaya per konversi. Biaya per 1000 impresi atau sering disebut juga dengan pay per 1000 impression merupakan pembiayaan yang dibiayanya itu ditagih atau dipinta setelah banyak orang yang menonton atau melihat iklan kita, yaitu sebanyak 1000 ya. Setiap 1000 impresi akan dikenakan biaya. Nah, iklan ini atau pembiayaan ini sangat cocok bagi kalian yang bertujuan untuk meningkatkan lebih banyaknya pengunjung atau ingin produk yang kita iklankan itu dikenal lebih banyak orang gitu, dikenal dengan banyak orang. Untuk yang kedua ada biaya per klik atau pay per klik. Nah, di sini kelebihannya yaitu biaya iklan ditagih atau diminta ketika ada seseorang yang mengklik website iklan kita. Apabila orang tersebut atau pengguna Google tidak mengklik iklan kita, mereka hanya menonton atau hanya melihat saja, maka tidak dikenakan biaya. Nah, apabila mereka mengunjungi situs iklan kita atau mengklik iklan kita, meski mereka tidak membeli produk yang kita iklankan, maka akan dikenakan tarif biaya. Untuk yang terakhir yaitu ada biaya per konversi atau pay per conversion. Nah, pembiayaan ini yang paling efektif ya menurut saya. Kenapa demikian? Karena biaya iklan ini akan diminta ketika goals atau dari tujuan iklan kita itu terpenuhi. Contohnya, tujuan dari iklan kita itu ingin memiliki banyak pengunjung atau ingin lebih dikenal dengan banyak orang. Nah,
Apabila tujuan tersebut sudah terpenuhi, maka kita diwajibkan untuk membayarkan atau membayar iklan kita. Nah, apabila belum terpenuhi tujuannya, maka tidak akan dikenakan biaya atau tidak akan dipinta dengan biaya seperti itu. Untuk selanjutnya, mari kita bahas tentang kelebihan dari Google Ads. Tentunya Google ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya ada Google menguasai pangsa pasar search engine, remarketing, target audiens yang lebih spesifik, dan biaya yang minim. Nah, Google menguasai pangsa pasar search engine. Sudah kita ketahui, sudah saya sebutkan juga bahwa pengguna Google di dunia ini sangat banyak. Google ini, mesin pencarian di Google sudah mendunia, termasuk Indonesia juga sangat banyak penggunanya. Nah, bagaimana tidak? Apabila kita tidak mengetahui sesuatu atau kita ingin mendapatkan informasi tertentu, maka kita akan mencarinya di Google. Kita akan mengetik di mesin pencarian Google. Nah, itulah mengapa Google menguasai pasar pencarian. Sehingga apabila kita beriklan di Google Ads, maka kemungkinan untuk pencariannya itu akan muncul. Contohnya, ketika kita mengklik sesuatu atau mengetik sesuatu di Google, ingin mendapatkan informasi tertentu, maka terkadang akan muncul gitu produk-produk jualan yang seseorang iklankan. Yang kedua, ada remarketing. Remarketing ini yaitu ketika kita beriklan di Google, maka pemasaran kita akan terjamin, akan meningkat dikarenakan tadi pengguna Google yang sangat banyak, sehingga akan memudahkan untuk peningkatan remarketing kita. Yang ketiga, target audiens lebih spesifik. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya di pengertian, bahwa penargetan iklan di Google Ads ini sangat spesifik. Dimulai dari usia, lokasi, jenis kelamin, kita bisa menargetkannya sesuai yang kita inginkan dan sesuai dengan produk yang kita jual, sehingga kita tidak akan membuang-buang waktu atau membuang-buang biaya dengan penargetan iklan kita, karena iklan kita akan muncul kepada orang-orang yang sesuai dengan yang kita targetkan, baik itu menentukan usia, yang sesuai dengan hobi mereka gitu. Dan yang terakhir ada biaya yang minim. Nah, apabila kalian berpikir bahwa iklan di Google Ads ini mahal, kalian salah besar. Dikarenakan untuk pembiayaan di Google Ads ini cukup minimum atau murah. Dikatakan murah kenapa? Karena kita bisa menyesuaikan budget yang kita inginkan. Nah, selain itu, kita juga bisa mengetahui estimasi pengunjung atau estimasi yang dapat melihat iklan kita itu berapa orang. Selanjutnya, di samping tadi ada kelebihan, tentunya Google Ads juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu terdapat keterangan pada iklan. Nah, kekurangan yang dimiliki Google Ads ini salah satunya yaitu terdapat keterangan pada iklan, di mana ketika dalam suatu situs ada iklan gitu, nah terdapat keterangannya, sehingga kadangkala seseorang merasa malas untuk mengunjungi situs tersebut. Yang kedua, fitur premium yang masih mahal. Nah, di samping tadi ada biaya yang minim, ternyata fitur premium di Google Ads ini mahal gitu. Yang ketiga, sistem pembayaran dengan kartu kredit atau Pay. Nah, mungkin bagi kalian atau teman-teman yang tidak memiliki kartu kredit, tidak memiliki dompet digital, sistem pembayaran di Google Ads ini akan menjadi kelemahan gitu atau kekurangan, dikarenakan kalian harus memiliki dompet digital atau kartu kredit untuk bisa mengaktifkan Google Ads ini. Yang terakhir, resiko kegagalan akibat biaya yang murah. Nah, jika kalian tadi menggunakan biaya yang minimum, iya, memang biayanya itu bisa minimum.
Namun, ketika kalian menggunakan biaya yang murah itu, kalian akan tersaingi atau akan terkalahkan oleh orang-orang yang menggunakan fitur premium tadi. Sehingga iklan kalian itu akan muncul setelah iklan yang menggunakan pembayaran premium. Bisa kedua, ketiga, intinya resiko kegagalan ini bisa disebabkan karena kalah saing dengan fitur yang premium. Nah, setelah tadi kita mengetahui tentang seluk-beluk Google Ads secara rinci, dari mulai pengertian, jenis-jenis, pembayaran, serta kelebihan dan kekurangannya, sekarang mari kita bahas tentang langkah-langkah untuk mengaktifkan Google Ads. Di sini terdapat 4 langkah ya. Untuk yang pertama yaitu mendaftar di Google Ads. Tentunya kita harus memiliki akun terlebih dahulu. Langkah kedua, menyiapkan iklan pertama kita. Langkah ketiga, menyiapkan detail penagihan. Dan langkah terakhir, memastikan iklan Google sudah bisa tayang. Nah, untuk lebih jelasnya, tadi saya sudah mencoba mengaktifkan iklan di Google Ads ini. Maka simak video saya tadi, contoh mengaktifkan Google Ads. Nah, di sini ada 2 gambar, yaitu yang pertama ya, langkah yang pertama, daftar di Google Ads. Kita tinggal buka saja website tentang Google Ads, kemudian di situ ada nanti mulai sekarang. Nah, di halaman yang pertama itu mulai sekarang. Kemudian setelah itu nanti kita atau kalian akan diarahkan kepada apa sih tujuan dari iklan Anda gitu, atau goals dari iklan kita. Nah, di sini saya memilih untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan. Langkah ketiga yaitu mempercepat penyimpanan kampanye dengan menentukan akun. Nah, kita menentukan akun. Nah, kebetulan di sini saya sudah mempunyai akun bisnis di Google ya, dengan nama store atau nama toko GID Store. Nah, di sini saya memasukkan akun yang itu, tapi bisa juga kalian membuat akun terlebih dahulu gitu, atau membuat akun yang terpisah. Kemudian nanti di langkah yang keempat pada daftar Google Ads ini, kalian akan diminta untuk ketika ada orang yang mengklik iklan Anda, kemana orang tersebut akan diarahkan gitu. Nah, di sini saya menyimpan situs website. Nanti kita akan diminta untuk menyimpan situs website atau diarahkannya itu ke profil bisnis, berarti ke profil bisnis Google. Nah, di sini saya mengambil contoh di situs website. Nah, nanti akan di sini saya memasukkan situs website Shopee saya dengan nama GID Store juga. Nah, nanti akan muncul tampilan atau contoh tampilan GID Store yang tadi dimasukkan websitenya, yaitu Shopee. Untuk langkah kedua yaitu tadi menyiapkan iklan pertama kita. Nah, di sini kita akan disediakan atau ditujukan kepada yang gambar pertama itu, yaitu menentukan lokasi atau target audiens. Nah, kita enak ya, di sini kita bisa mengatur target audiens sesuai yang kita inginkan gitu, mau seluruh Indonesia sekalipun bisa, tinggal tentukan ya yang kita inginkan. Yang kedua, kita dituju atau disuruh untuk menetapkan anggaran untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, di sini bisa dengan 2 cara, yaitu pilih opsi anggaran atau yang kedua ada memasukkan anggaran kita. Jadi memasukkan anggaran kita itu memasukkan anggaran sesuai yang kita inginkan. Itu di situ saya memasukkan dengan Rp64.400 ya. Nah, setelah tadi kita menentukan target lokasi dan juga menentukan anggaran biaya, kita akan disuruh untuk menulis iklan yang kita inginkan. Di sini iklannya itu ada 3 judul ya. Saya sudah beri nama, itu di nomor 3 tuh contohnya. Pada gambar nomor 3. Terus nanti ada deskripsi juga di sana ya, jadi detail gitu.
Kemudian setelah itu kita akan ada nomor 4 tuh contohnya, contoh gambarnya nomor 4. Itu yaitu contoh atau tampilan iklan kita. Nah, kemudian di nomor 5, di langkah kelima pada menyiapkan iklan pertama kita, yaitu kita diminta untuk menambahkan tema kata kunci. Nah, di sini kita bisa menambahkan tema kata kunci sesuai yang kita inginkan, sebanyak-banyaknya pun bisa. Tapi kalau saran saya itu menambahkan kata kunci yang sesuai dengan produk yang kita jual atau jasa yang kita sediakan gitu. Contohnya di sini kan tadi di bisnis saya itu menjual makanan ringan. Nah, kata kunci yang saya gunakan itu makanan ringan, makanan pedas, keripik, dan lain-lain ya. Nah, setelah itu kita akan dibawa ke langkah yang ketiga, yaitu menyiapkan detail penagihan. Nah, di gambar yang pertama itu ada nama kampanye atau nama iklan kita tadi ya, saya udah memasukkan di langkah yang awal. Kemudian situs kita, nama bisnis kita, tujuan iklan, dan lain-lain. Nah, di gambar 3 itu yang paling harus diperhatikan ya, yaitu negara penagihan. Kita harus mengklik Indonesia. Supaya apa? Supaya kita bisa membayar dengan rupiah gitu. Dan juga ada zona waktu. Di situ kita agar bisa menampilkan iklan sesuai zona yang kita tentukan. Kemudian menyiapkan detail penagihan yang nomor 4 atau yang gambar 4 itu ada yang namanya detail penagihan atau ID penagihan, profilnya ya, profil ID penagihannya gitu. Jadi diberi nomor gitu. Kemudian di gambar yang kelima ada metode pembayaran. Kita bebas melakukan metode pembayaran. Apakah kita mau secara manual atau secara otomatis gitu. Misalnya kita bisa menggunakan via Visa, terus transfer, dan lain-lain. Nah, setelah langkah tadi yang ketiga sudah selesai, kemudian sudah diperiksa ulang dengan detail, terus dibaca dan ditelaah, kemudian sudah yakin untuk melakukan atau mengaktifkan iklan di Google Ads. Nah, tinggal tadi klik kirim, lalu selanjutnya kita memastikan iklan yang kita kirim tadi sudah bisa tayang. Nah, bagaimana sih cara memastikannya? Nah, itu bisa dilihat di gambar 1 dan di gambar 2. Nah, itu ada contohnya di gambar 2 sisa kredit yang kita miliki 0,00 rupiah. Terus di gambar 1 apa namanya? Dalam peninjauan, berarti iklan kita tadi itu dalam peninjauan ya. Nah, itu langkah terakhir. Jadi, apabila sudah ke langkah itu, kita tinggal menunggu atau memantau apakah ada kemajuan setelah kita menggunakan Google Ads ini. Tentunya pasti ada kemajuan dan banyak sekali manfaatnya. Bisnis kita akan semakin dikenal orang, terus pemasukan atau income kita juga akan semakin bertambah gitu. Nah, itu tadi merupakan cara atau langkah-langkah untuk mengaktifkan Facebook Ads. Semoga dapat dipahami. Saya rasa itu tadi sudah sangat jelas ya, sudah sangat detail. Kalian juga bisa mengikutinya. Apabila ada kekurangan atau ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini tentang Google Ads. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam membuat kontennya.